Oke. Nah, reset all sudah berhasil ditandai dengan munculnya bahasa Chinese ya. Oke, kita tekan. Nah, ini artinya sudah tersimpan. Oke, kita coba lihat ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Iyam Fatur. Oke, kali ini saya mau ngasih tutorial tentang bagaimana caranya setting frekuensi di HT-X1. Nah, ini untuk tipe ini serinya model X1 UP-X1 Plus, power 6 watt. Cukup besar untuk HT kelas middle rank ya. Untuk harga HT ini sendiri di marketplace sekitar 300.000 sampai 600.000 rupiah. Oke, di rentang harga 300.000 sampai 600.000, HT ini terbilang cukup komplit untuk fiturnya. Jika kita nyalakan, dia sudah terdapat dua posisi channel, jadi ada bagian atas dan bagian bawah, dan ternyata dia punya fitur dual band, jadi band VHF dan band UHF. Nah, dengan rentang harga segitu masih cukup murah, dan dengan fitur yang lengkap dual band VHF dan UHF. Jadi untuk kita sebagai orang awam, untuk pakai di lingkungan kota atau lingkungan hutan itu sudah cukup lengkap gitu. Dan sekilas jika kita perhatikan, ini tampilan dan menunya persis sekali dengan Baofeng seri UV82 atau Baofeng UR berapa gitu yang kecil ya, yang seri sekitar 300 ribuan. Itu mirip sekali dari menu dan fitur tampilannya. Dia dual band ya, ada VHF dan UHF. Terus menu-menunya itu ada 40 menu, terlihat ya 40 menu, dan itu sama persis. Jadi entah siapa yang meniru siapa, terserah. Patennya mungkin jual beli paten, jadi bagi kita sebagai user tidak masalah. Yang penting HT ini nyaman digunakan, harganya ramah di kantong, dan mudah untuk digunakan. Berikutnya, gimana sih cara kita setting frekuensi di radio HT ini dan menyimpan ke dalam memori? Oke, mari kita simak. Sebelum kita coba setting frekuensinya, kita lebih baik di reset dulu ya, karena bawaan dari unit ini sudah ada channel-channel yang tersimpan. Kita coba reset dulu melalui menu, lalu kita pilih menu reset itu kalau nggak salah di nomor 40. Kita reset all ya. Di sini ada beberapa pilihan sih, ada dua pilihan, reset all atau reset VFO. VFO ini hanya frekuensinya aja yang kita reset, kita buang. Tapi kita mending kita reset all aja kalau reset. Oke, kalau sudah oke, kita tekan menu sekali lagi. Oke. Nah, reset all sudah berhasil ditandai dengan munculnya bahasa Chinese ya. Nah, kita ubah dulu bahasa Chinese ke menu bahasa Inggris ya, ke suara bahasa Inggris. Kita tekan menu dulu, kita pilih, kita cari menu voice kalau nggak salah. Nah, ini dia. Voice China. Kita ubah dulu. Lalu kita pilih, kita ubah, lalu kita pilih Inggris. Kita save. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya menu dari unit HT-X1 ini. Kita lihat menu dulu, kita dari nomor 1 aja dulu ya. Di sini ada 40 menu. Menu nomor pertama itu adalah step. Dia di menunya ada 2,5K, 2,5K, itu K artinya kilo. Lalu ada beberapa pilihan
ada 2,5K. Oke, ada 5K, 6,25K, 10K, 12,5K, 20K, 25K, 50K, nah 2,5. Ini berpengaruhnya di mana sih? Ini berpengaruh kalau kita mau ganti frekuensi di mode frekuensi pakai menu navigasi. Misal kita contohkan ya, di 6,25K kita save. Lalu kita balik ke menu utama. Nah, misal ini di 144725, lalu kita coba ganti frekuensinya dengan menu navigasi. Nah, ini menu frekuensi ya, menu channel, kita ubah ke menu frekuensi dulu. Nah, frekuensi mode kita ubah di 725, kita ganti. Nah, dia jadi 727, 730, 732. Nah, dia karena perubahan frekuensinya per 6 kilo. Misal kita ganti lagi stepnya, frequency step, confirm. Nah, ketika kita rubah, kita pencet tadi per 50 kilo ya, dia berubah per 50 kilo. Perhatikan di 82 jadi 13, dia selisihnya 50 kilo. Oke, seperti itu. Tapi kan kalau misalnya kita pencet navigasi kan capek ya, jadi mending kita pencet lewat keypad aja. Misalkan di menu 165. Nah, seperti itu jauh lebih cepat gitu ya. Nah, ini seperti ada yang pakai nih di frekuensi 165. Oke, kita ganti dulu. Oke, mungkin itu ya dari menu step. Berikutnya kita cek lagi menu yang lain. Ini ada TXP high. Nah, ini transmit power. Transmit power itu ada high dan low kalau nggak salah. Nah, high low. Dia misal high itu dia akan pakai power 6 watt sekaligus. Kalau low biasanya sekitar 1 sampai 2 watt aja. Gitu. Kita tetap pakai high aja. Misal di nomor 3 kita ada save mode. Nah, ini dia ada save mode-nya berapa detik untuk lampu ini biasanya. Kita off aja. Fox ini voice over, jadi dia PTT aktif lewat suara, tapi ini biasa harus ada aksesoris tambahan berupa earphone-nya, handsfree-nya. Kita coba cek menu lain, ada ini wide range-nya. Nah, TOT ini lama waktu bicara yang bisa kita setting. Ini kanal private-nya tapi yang digital. Ini kanal private untuk TPL. Kalau di Motorola ini TPL. Ini sama. Nah, ini untuk tadi mengubah bahasa. Ya, beberapa yang kita pakai aja ya. PTT ID ini biasanya kita pakai, tapi saya jarang pakai. Nah, ini MDFA dengan MDFB. Nah, ini tampilan awal di depan. Nah, ini yang ditampilkan mau berupa apa. Misal bagian A itu yang atas, yang B itu yang bawah, ya. Mau ditampilkan dalam bentuk frekuensi atau mau ditampilkan dalam bentuk nama atau dalam bentuk channel. Kalau saya biasanya defaultnya di frekuensi aja dulu gitu. Nah, ini A dan B bisa dipisah, bisa terpisah. Nah, menu yang lain, nah ini yang biasanya sering kita pakai adalah shift ya. Shift sama ini, kalau shift ini berkaitan dengan offset. Jadi ini dua menu ini, offset dan shift, kepake ketika kita pakai repeater. Karena repeater itu biasanya berbeda frekuensi antara receive dan transmitnya. Makanya menu ini harus diaktifkan, shift dan offset.
Di nomor 27 ada memory channel, penyimpanan memori. 28 mau delete channel, misal channel nomor berapa yang mau kita delete. Nah, ini untuk pengaturan lampu. Saya biasa jarang pakai, default aja. Ini juga default. Nah, bandnya ini kita mau pilih band UHF atau VHF ketika setting frekuensi. Band selection. Misal kita pilih ya, ini UHF, VHF. Terlihat ya bedanya ya. Oke, saya di sini di area kerja saya pakai VHF. Confirm. Oke. Yang lainnya saya biasanya nggak pernah pakai sih. Nah, oke, itu pengenalan menu-menu yang biasa kita pakai ketika menggunakan HT ya. Berikutnya kita bagaimana cara setting radionya, cara setting frekuensinya, dan cara menyimpannya. Oke, di sesi berikutnya kita akan coba setting frekuensi untuk HT ini ya, dan bagaimana cara menyimpan frekuensi tersebut di channel yang kita inginkan. Oke, untuk itu pastikan kita berada di menu frekuensi ya, bukan menu memori. Oke, dengan tekan tombol FM yang ini ya, FM. Kalau di samping kanan ada angka 0, seperti 1, ini, 2, 7. nah terlihat ya 127 di samping kanan. Ini berarti kita lagi ada di menu frekuensi, kita ada di menu channel. Nah, misal kita mau pindah channel dari A ke B misalkan. Nah, ini tinggal tekan A, B. Nah, yang panah bawah di sini, ini berarti yang aktif adalah channel B. Band B. Nah, yang dioper berarti channel B aja. Kita oper lagi ke channel A misalkan. Nah, ini yang aktif A. Terus kalau mau setting channel dari A atau B, bebas, dari mana aja bisa. Saya contohkan ya, kita kembalikan lagi ke menu frekuensi. Nah, ini sedang di channel A ya, di layar A. Kita mau pindah ke layar B. Nah, kita ubah misal 170 000 bisa ya. Kita ubah lagi ke channel A gitu ya, misal di 160 000. Nah, terus nanti kalau save, yang mana yang akan ke save? Yang ke save adalah yang aktif. Nah, ini aktifnya di A ya, sudah, berarti setiap settingan ini akan mengacu ke yang A gitu ya. Misal kita setting frekuensi 160.000.000, kita mau save ya, langsung kita ke menu, lalu kita cari menu save, memory channel. Oke, di memory channel kita tekan menu, kita cari. Nah, misal kita mau taruh di memori 1. Oke, kita tekan. Nah, ini artinya sudah tersimpan. Oke, kita coba lihat ke depan. Kita ke menu memori. Nah, ini sudah tersimpan ya. Kita ada di menu 160.000.000 untuk frekuensinya. Nah, di sini yang tersimpan secara default sudah ada beberapa channel bawaan dari pabrikan, yaitu channel 0 ya tadi. Ini VHF 144725, lalu channel 127 435 725 itu frekuensi UHF ya. Lalu yang tambahan kita tadi di 160.000 di channel 1. Oke. Seperti itu cara setting frekuensinya, cukup simpel ya. Berikutnya misal kita mau tampilkan seperti menu tadi, kita bisa menampilkan dalam bentuk frekuensi atau bentuk channel. Misal kita mau tampilkan dalam bentuk channel, kita save, kita balik ke menu frekuensi, lalu kita masuk ke menu, kita mundur. Nah,
Ini misal kita yang A ya, yang A kita mau tampilkan dalam bentuk channel. Seperti apa tampilannya? Kita save, lalu kita balik ke depan, kita ke Channel mode. bentuk. Nah, seperti ini ya. Jadi yang A kita tampilkan dalam bentuk channel. 0, 1, 2, 1. Nah, 0, 1, ya, 2, tiga channel. 7, 1. Nah, yang B masih tetap dalam bentuk frekuensi karena tadi kita tampilannya tidak ubah ya. Misal ke B. 1, Yang 0, tampil tetap 1, frekuensi. 2, 1. Oke, kita pindah lagi. Misal kita mau ganti ke nama Menu. misalkan. Confirm. Save. Nah, 0, Loh. 1, 0. kok nggak ada namanya? Ya karena kita belum setting namanya gitu. Gimana cara setting namanya? Nah, kalau untuk tipe ini sama dengan kayak tipe Baofeng lainnya, kita tidak bisa mengganti tampilan menjadi bentuk nama. Loh, kenapa? Gitu. Karena untuk mengganti tampilan dalam bentuk nama itu hanya bisa dilakukan via settingan program komputer, gitu, lewat software komputernya. Nah, ini berarti kita harus beli lagi kabel program dan beli softwarenya juga untuk menyeting frekuensi agar tampil dalam bentuk nama dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini kalau seperti ini sama seperti Baofeng lainnya persis. Jadi ya oke lah ya. Yang penting kita bisa tampilkan dalam bentuk channel, nama channel, bukan bentuk nama frekuensi. Oke, kalau gitu kita kembalikan lagi bentuk ke frekuensi aja karena kita mau setting frekuensi dulu. Nah, berikutnya misal kita mau menambahkan satu channel lagi. Misal kita di sini bekerja di lokasi pekerjaan menggunakan beberapa channel dengan beberapa frekuensi yang berbeda. Misal kita sekarang tambahkan channel lain lagi. Kan? Kita pastikan kita ada menu frekuensi karena ini sedang di menu memori ya. Kita pindahkan dulu frekuensi mode. Sekarang kita mau menambahkan satu frekuensi lagi, misal di frekuensi 171.500. Nah, lalu kita save. Menu. Nah, ada menu save-nya. Nah, kita menu save. Ke menu Memory save. channel. Kita mau save di channel nomor berapa? Misalkan channel 1 ini sudah ada. Nah, di sesi berikutnya nanti kita belajar cara setting menggunakan TPL. Apa itu TPL? TPL adalah Tune Private Lane. Nah, itu TPL, bahasa TPL jika ada di Motorola. Kalau misalkan di radio ini ada CT CSS tadi. Nanti gimana caranya? Oke, ditunggu untuk materi berikutnya.